يا عظيم أنت العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. Amma ba'd. Faya ayuhan netizen, sahabat Petuah Channel dimanapun Anda sedang berbahagia bersama keluarga, kali ini kita akan berbagi kisah tentang kehidupan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sewaktu beliau menjadi khalifah. Sahabat Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Salim bin Abdullah. Beliau berkata, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah, ia menerima tunjangan hidup dari Baitul Mal dalam jumlah yang sama seperti yang telah diterima oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun, ketika Umar radhiyallahu anhu menghadapi masalah keuangan, sekumpulan sahabat Muhajirin telah berkumpul untuk memperbincangkan masalah itu, termasuk di antara mereka ialah Utsman, Thulhah, Ali dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajmain. Az-Zubair berkata, bagaimana apabila kita meminta kepada Umar supaya tunjangannya ditambah? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun berkata, kami pun beranggapan demikian, perlu kiranya tunjangan untuk Sayyidina Umar itu untuk ditambah. Marilah kita pergi untuk menemuinya. Lalu Utsman radhiyallahu anhu berkata, ia adalah Umar, bukan orang lain, yakni Umar yang sangat tegas dengan suatu perkara, terutama yang berkaitan dengan caranya dalam mencontoh kehidupan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, lebih baik kita bertemu dengannya dan meminta pendapatnya mengenai perkara ini. Kita hendaklah bertemu dengan Hafsah radhiyallahu anha terlebih dahulu dan memintanya supaya membicarakan perkara ini kepada Umar radhiyallahu anhu dan meminta agar ia tidak memberitahu nama-nama orang-orang yang terlibat dalam mengusulkan perkara ini. Sahabat Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah, akhirnya mereka pun pergi menemui Hafsah radhiyallahu anha dan meminta agar ia memberitahu Umar radhiyallahu anhu mengenai hal itu tanpa memberitahu nama-nama orang yang terlibat dalam rencangan tersebut. Setelah mereka kembali dari menemui Hafsah radhiyallahu anha, mereka pun pulang. Tidak lama setelah itu Hafsah bertemu Umar radhiyallahu anhu dan ia dapat melihat tanda-tanda kemarahan di wajah beliau. Umar pun berkata, siapakah mereka itu? Hafsah radhiyallahu anhu menjawab, tidak ada jalan lain untuk mengetahui siapa mereka hingga aku mengetahui bagaimana pendapatmu tentang hal itu. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, Umar radhiyallahu anhu berkata, sekiranya aku mengetahui siapakah mereka, aku akan memukul wajah mereka. Engkau dan aku ya Hafsah bersumpah atas nama Allah, kamu mengetahui kain seperti apakah yang terbaik yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahmu? Maka Hafsah radhiyallahu anha menjawab, 2 helai kain yang dicelup warna merah yang sering dipakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menerima tamu dan apabila memberikan khutbah Jumat. Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah makanan yang terbaik yang pernah dihidangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hafsah menjawab, roti kami dibuat dari tepung barli. Saya memoleskan minyak di atasnya apabila roti itu sedang panas dan memotong-motongnya lalu menghidangkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya dan menganggapnya sebagai makanan yang terbaik pada saat itu. Sahabat Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah, Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi kepada Hafsah radhiyallahu anha, apakah alas tidur yang paling lembut yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Hafsah radhiyallahu anha menjawab, kami mempunyai sehelai kain selimut yang begitu kasar. Pada musim panas, kami melipatnya 4 lipatan dan berbaring di atasnya. Apabila musim dingin, selimut tersebut kami lipatkan menjadi 2 lipatan. Sebagiannya kami gunakan sebagai alas tidur dan sebagian yang lain kami gunakan sebagai selimut untuk menyelimuti tubuh kami. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Hafsah, sampaikanlah kepada mereka yang mengusulkan tentang hal tadi. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan kadar tertentu di tempatnya dan satu penambahan pun hendaklah dilakukan mengikuti keadaannya. Dan sesungguhnya aku juga telah menentukan kadar untuk diriku dan kadar serta ketetapan itu diikuti. Perumpamaanku dengan 2 orang sahabatku adalah seumpama 3 orang yang mengikuti satu jalan. Orang yang pertama telah melalui jalan dengan membawa bekalnya dan telah sampai ke tempat tujuannya. Orang kedua juga sama. Dia telah pergi dengan membawa bekal seperti mana orang yang pertama. Kemudian orang yang ketiga juga mengikuti orang yang pertama dan orang yang kedua. Jika ia mengikuti jalan yang telah diikuti oleh orang yang pertama dan yang kedua dengan membawa bekal yang sama, niscaya ia juga akan sampai ke tempat tujuan yang sama. Jika ia mengikuti jalan selain jalan orang yang pertama dan jalan yang diikuti oleh jalan orang yang kedua itu, maka ia tidak akan menemui keduanya, yakni menemui sahabatnya itu. Kisah ini dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Asakir dari Salim bin Abdullah. Hadis ini serupa dengannya sebagaimana di dalam Muntakhab Al-Kanz. Sahabat Petuah channel rahimani wa rahimakumullah, dikeluarkan juga oleh Ibnu Asakir dari Al-Hasan Al-Basri, katanya, aku datang menghadiri satu majelis di Masjid Jami' Basrah. Aku duduk di antara sekumpulan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbincang-bincang mengenai kezuhudan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu dan bagaimana Allah membuka hati mereka untuk agama Islam dan keindahan perilaku mereka. Aku pun mendekati sekumpulan sahabat-sahabat itu. Di antara mereka adalah Al-Ahnaf bin Qais At-Tamimi radhiyallahu anhu, dan aku telah mendengar ia berkata, kami pernah dihantar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk berangkat di dalam suatu sariyah ke negeri Irak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kami atas Irak dan negeri Persia. Dengan demikian, kami telah memperoleh kemenangan berupa perak dari negeri Persia dan Khurasan. Lalu kami pun menyimpannya ketika kami kembali ke Madinah dan sampai di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ia memelingkan mukanya dari kami dan enggan berbicara, enggan bercakap-cakap dengan kami. Sikap Umar radhiyallahu anhu yang demikian menyebabkan sahabat-sahabat merasa kecil hati dan sedih. Lalu kami pun pergi menemui anak lelakinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang sedang duduk di dalam masjid. Kami pun mengadu kepadanya mengenai apa yang telah terjadi kepada kami, mengenai sambutan dingin dari Khalifatullah, dari Khalifahnya Allah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang telah diberikan oleh ayahnya atas kepulangan kami. Abdullah berkata kepada kami, sesungguhnya Amirul Mukminin telah melihat pakaian yang ada pada tubuh engkau, sedangkan ia tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang seperti itu. Begitu juga ia tidak pernah melihat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memakai pakaian yang seperti itu, memakai pakaian yang semewah itu. Maka kami pun pulang ke rumah masing-masing dan menanggalkan pakaian yang telah kami pakai sewaktu pulang dari Irak dan Persia itu.
Setelah itu kami menemui Umar radhiyallahu anhu dengan memakai pakaian yang ia selalu melihat bagaimana kami berpakaian di hadapannya. Melihat kedatangan kami, ia pun bangun seraya memberi salam kepada setiap orang dari kami dan memeluk kami satu persatu, seolah-olah ia tidak pernah melihat kami sebelumnya. Kami pun menyerahkan kepadanya semua harta rampasan, lalu ia membagi-bagikannya di antara kami dengan sama rata. Kemudian ia menerima sebuah bakul yang berisi makanan dari buah kurma dan lalu Umar radhiyallahu anhu mencicipi makanan itu, dan makanan itu sungguh lezat serta baunya begitu enak. Maka ia pun menghampiri kami sambil berkata, "Demi Allah, wahai orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor, Bapak akan memerangi anaknya dan anaknya akan memerangi bapaknya semata-mata memperebutkan makanan yang selezat ini. Oleh karena itu, ia pun memerintahkan supaya makanan itu diberikan kepada anak-anak dari para Muhajirin dan Ansor yang telah terbunuh pada masa hayat Rasulullah SAW. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berpaling dari tempat itu. Manakala sahabat-sahabat mengikutinya di belakangnya, mereka berkata, "Apakah pendapat engkau, wahai sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat-sahabat Ansor, mengenai kezuhudan lelaki ini dan perilakunya?" Yakni mengenai kezuhudan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan perilakunya. "Sesungguhnya hati nurani kami telah menjadi begitu bernilai sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan dan mereka melihat ia berpakaian dengan pakaian yang compang-camping dan bertambal-tambal, bahkan tambalannya berjumlah 12. Wahai sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian dari kalangan sahabat-sahabat yang unggul dan kalian telah menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai perang. Dan para sahabat Muhajirin dan Ansor al-awaliyun, sekiranya kalian meminta ia menukarkan kehebatan bagi siapa yang melihatnya adalah lebih baik berdasarkan kepada kedudukannya, makanan hendaklah dihidangkan kepadanya setiap pagi dan petang agar ia dapat makan bersama-sama dengan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Para sahabat yang hadir di situ berkata, tidak ada orang yang layak untuk mengemukakan persoalan ini kepada Umar radhiyallahu anhu kecuali Ali radhiyallahu anhu, karena ia seorang yang berani, dan juga Umar radhiyallahu anhu adalah menantunya Ali radhiyallahu anhu atau anaknya Umar, yaitu Hafsah radhiyallahu anha, karena ia adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih layak karena kedudukannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun memberitahu rencana itu kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak akan melakukannya. Sebaiknya pergilah menemui istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah ibunya orang-orang mukmin. Mereka lebih berani menyuarakan pendapat kepadanya, yakni kepada Umar radhiyallahu anhu." Lalu para sahabat bertanya kepada Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Yang keduanya sedang berkumpul. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku akan bertanya kepada Amirul Mukminin mengenai persoalan ini." Hafsah pun berkata, "Sudah tentu ia tidak akan menerima rencana ini." Kemudian keduanya masuk menemui Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar radhiyallahu anhu pun duduk berdekatan dengan mereka. Aisyah radhiyallahu anha memulai pembicaraan dengannya. "Ya Amirul Mukminin, apakah engkau mengizinkan aku berbicara denganmu?" Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, "Bicaralah wahai Ummul Mukminin." Aisyah radhiyallahu anha kemudian berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pergi dan dalam perjalanan menuju jannah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau telah menolak kebesaran dunia dan dunia juga enggan dekat kepadanya. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu telah meninggal dunia
dengan mengikuti jalan yang telah diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah membukakan dengan perantaraan kedua tanganmu kekayaan Kisra dan Kaisar dan negeri mereka dan mengakibatkan semua harta dan kekayaan mereka berpindah ke tanganmu. Engkau telah berkuasa di atas kawasan antara timur dan barat. Kami berharap dari Allah agar membantu agama Islam dengan pertolongannya. Utusan-utusan orang ajam telah datang mengunjungi engkau, begitu juga dengan rombongan-rombongan orang-orang Arab. Semuanya datang kepada engkau, sedangkan engkau masih mengenakan pakaian yang seperti ini. Pakaian ini telah ditambal 12 tambalan. Jika engkau menukarkannya dengan pakaian yang lebih lembut kainnya, maka engkau akan kelihatan lebih hebat dalam pandangan mata manusia. Begitu juga makanan akan dihidangkan kepada engkau pagi dan petang dalam jamuan yang dihadiri oleh sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabat Muhajirin. Setelah Aisyah selesai berbicara, Umar radhiyallahu anhu mulai menangis dengan tangisan yang begitu keras. Kemudian ia berkata, "Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah kamu mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan roti selama 10, 5 atau 13 hari berturut-turut? Atau pernahkah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan pagi dan makan petang tanpa ketinggalan salah satu darinya dalam sehari sehingga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat?" Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Tidak wahai Umar." Lalu Umar radhiyallahu anhu menoleh ke arah Aisyah sambil bertanya, "Apakah kamu mengetahui bahwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihidangkan makanan yang diletakkan di atas meja yang dinaikkan sejengkal dari tanah? Kemudian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya meja itu dialihkan darinya dan sebaiknya memerintahkan makanan itu supaya diletakkan di atas tanah." Keduanya menjawab, "Iya." Kata Umar radhiyallahu anhu kepada Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, "Kamu berdua adalah istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibu-ibunya orang-orang mukmin. Kamu mempunyai hak atas orang-orang beriman dan atas aku. Tetapi kamu berdua telah datang menemuiku untuk menimbulkan dalam hatiku gairah terhadap kehidupan dunia. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai pakaian dari kain bulu yang lembut yang menyebabkan kulitnya menjadi gatal disebabkan kelembutan pakaian itu. Adakah kamu berdua mengetahuinya?" Kemudian keduanya pun menjawab, "Ya Allah, benar sekali." Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi kepada Hafsah dan Aisyah, "Adakah kamu mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas selimutnya yang dilapik satu atau yang dilipat satu?" "Ya Aisyah, sesungguhnya di rumahmu terdapat satu helai tikar yang dijadikan tempat alas duduk pada siang hari dan tilam pada malam hari. Pada suatu ketika kami masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapati bekas-bekas tikar itu pada tubuh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." "Ya Hafsah, kamu telah menceritakan kepadaku bahwa pada suatu malam kamu membentangkan sehelai kain yang lembut sebagai alas tidur. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atasnya dengan nyenyak sekali dan tidak bangun sehingga Bilal mengumandangkan azan sholat subuh. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadamu, 'Ya Hafsah, apa yang telah engkau lakukan? Adakah engkau membentangkan kain yang dilipat dua sebagai alas tidurku sehingga aku tidak mampu bangun malam melainkan setelah azan subuh dikumandangkan? Apakah yang harus dilakukan dengan dunia? Apakah yang menyebabkan kamu menimbulkanku dengan kelembutan tilam ini, ya Hafsah? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
telah mengalami kelaparan pada waktu pagi dan petang. Rasulullah SAW telah menghabiskan waktu malam dengan sujud, rukuk, menangis dan merendahkan diri pada kedua tepi waktu malam dan siang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawanya dengan rahmat dan keridhaannya. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah makan makanan yang baik-baik, memakai pakaian yang lembut, dan ia sangat tabah mengikuti jejak langkah kedua sahabatnya yang telah meninggal dunia itu. Ia tidak pernah mengumpulkan di antara dua kuah, melainkan apa yang dimakannya adalah garam dan minyak. Ia tidak makan daging kecuali sekali dalam sebulan. Akhirnya kedua istri Nabi SAW itu meninggalkan Umar radhiyallahu anhu, dan Umar terus dalam keadaan demikian hingga ia meninggal dunia. Sahabat Petuah channel rahimani wa rahimakumullah, itulah sekelumit kisah tentang kesederhanaan atau kesyuhudan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا